Oke, teman-teman, kita akan langsung masuk ke question and answer di sini, yaitu Q&A, ya. Dan sudah ada beberapa eh, pertanyaan yang saya akan bacakan di sini. Yang pertama adalah dari Pak Chandra, ya. Ini pertanyaan pertama. Nah, Dok, apakah berarti IF itu adalah metode intermittent fasting ya? Itu adalah metode yang sangat perfect untuk setup jam makan tetap ya, Dok. Ya, karena polanya berulang setiap saat, bukan program tapi gaya hidup. Apakah ini benar pemahamannya, Dokter? Ya, antara tadi berarti ya, antara jam makan yang tidak ada dan tidak ada fase puasa. Nah, di alasan nomor satu dan dua ini, apakah IF itu berarti metode yang tepat untuk setup jam makan? Silakan, Dok. Baik, terima kasih Pak Heru yang tanya Pak Chandra. Untuk saat ini iya, itulah pendekatan approach yang approaching yang paling bisa diterima orang saat ini untuk memulai mengatur. Jadi di prinsip dari intermittent fasting ini sebenarnya bukan hanya terjadi penurunan jumlah kalori, tetapi itu yang tadi yang saya bilang fundamental dari pengaturan pola makan seseorang adalah harus ada jam makan yang tetap. Dan dengan metode ini, pendekatan ini, maka yang terjadi adalah orang akan mulai makan, selalu makan di jam yang sama dan ada fase puasanya. Ada fase puasanya. Perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa eh, fase puasa ini sangat penting untuk orang modern sekarang yang kalau data dari salah satu penelitian, data dari penelitian di luar negeri, di Amerika, orang Amerika itu makan sampai 16 jam sehari. Nggak berhenti makan. 16 jam siang aja cuma 12. Berarti kan dari gelap ke gelap, dari malam ke malam tuh nggak berhenti makan. Itulah sebabnya kenapa fase puasa di antara jam makan ini menjadi sangat penting. Metode fasting ini sekarang menjadi pendekatan yang sangat baik untuk orang mulai mengatur pola makan yang baik, jam makan yang baik supaya di dalam tubuh terjadi istilah penelitian terjadi sinkronisasi antara otak dan organ-organ perifer, saluran cerna, pankreas, liver dan lain, ginjal dan lain sebagainya. Karena selama ini udah nggak sinkron. Itu yang saya bilang tadi, disregulasi antara hormon ini dan hormon itu. Kata lainnya adalah nggak sinkron. Kalau penelitian lain istilahnya nggak sinkron. Otak mintanya apa, yang dikerjakan apa. Nggak sinkron karena orang udah nggak ada jam makan. Tapi dengan pendekatan intermittent fasting ini, maka yang terjadi adalah orang mulai punya jam makan yang tetap. Kemudian mulai ada fase memberi kesempatan istirahat dalam tanda kutip kepada saluran cerna. Ya istirahat ini dalam tanda kutip karena sebenarnya di fase puasa itu terjadi proses detoksifikasi, neutralisasi, penyeimbang menyeimbangkan nutrisi itu terjadi di fase puasa. Tapi kalau kita nggak ada fase puasa, makan terus nggak pernah berhenti, nggak ada istirahatnya, semua ini nggak akan pernah terjadi. Sehingga akhirnya muncul penyakit. Lama-lama kan kemampuan toleransi tubuh berkurang. Dan akhirnya ya mulai muncul penyakit-penyakit tidak menular yang setelah muncul penyakit ini bukannya diperbaiki pola makannya, larinya ke obat-obatan yang tidak menyelesaikan masalahnya. Jadi penyebabnya adalah pola makan yang harus diatur. Jadi saat ini itulah metode pendekatan yang paling bisa diterima masyarakat. Intermittent fasting yang ada beberapa dari Bapak dan Ibu sudah menjalankan. Kalau saya sendiri, intermittent fasting yang saya jalankan ke pasien-pasien adalah intermittent fasting between meals. Jadi saya kasih kesempatan pasiennya untuk memilih 2 atau 3 kali makan sehari dan kemudian puasa di antara jam makan. Itu Pak Edo dari Oke, saya. thank you. Ini agak agak ada mirip-mirip pertanyaannya, Dok. Jadi ada yang nanya di dari Pak Hermanto. Nah, jika suatu saat kita makannya itu nggak imbang, Dok. Misalkan beberapa hari dominasi protein dan lemak itu kebanyakan gorengan, misalkan karbonya dikit itu misalkan mungkin ini tulisannya. Nah, kebutuhan protein hari itu berlebih misalnya. Nah, bukankah tubuh itu punya kecerdasan sendiri untuk simpan makanan ya yang berlebih dalam bentuk lemak? Ya, nanti dengan sendirinya tubuh akan pakai jika dibutuhkan, mungkin pada saat fase apa lipolisis atau pembakaran Hmm. lemak otomatis jika puasa lebih dari 18 jam. Apakah pemahaman saya ini keliru? Ya, eh, tidak keliru Pak. Benar-benar sekali. Jadi gini.
apa yang disampaikan malam ini dan apa yang disampaikan berulang-ulang mungkin di acara Fit Circle sebelumnya, itu adalah mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan sesuatu yang fundamental, yang rutin harus dilakukan seumur hidup. Kalau itu sudah lakukan seumur hidup, pola makan sudah dilakukan seumur hidup, dan sekali-sekali pada momen-momen tertentu kita tidak dapat melaksanakan, atau dengan kata lain, kata kasarnya, terjadi penyimpangan dari pola makan yang baik, yang rutin, yang kita sudah jalankan, maka kemampuan tubuh untuk toleransi adaptasi itu sangat besar. It's okay. Makanya bagi saya secara pribadi, asal sudah dijalankan dengan baik pola makannya, sekali-sekali cheating, menikmati hidup, silakan aja. Pola makan ini harus kita nikmati, jangan jadi beban. Ya, saya ulang-ulang, jangan makan makanan sehat dengan linangan air mata. Itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Jadi harus dinikmati. Dan tubuh punya kemampuan adaptasi toleransi yang sangat baik ketika sekali-sekali kita di momen tertentu, lagi jalan-jalan dengan keluarga, lagi liburan, kita agak menyimpang. Tapi setelah selesai liburan, pulang rumah, jalankan lagi yang rutin yang kita sudah jalankan. Pemahaman Bapak tadi pemahaman yang sangat betul. Cuma yang saya tambahkan adalah asal yang baik rutin dilakukan dulu. Pola makan yang benar sudah rutin kita lakukan, maka aman ketika kita menyimpang dari pola makan ini untuk periode-periode waktu tertentu. Yang jadi masalah di masyarakat modern kan, yang rutin aja memang udah berantakan. Yang rutin itu memang udah kacau gitu. Terus liburan lagi dengan keluarga kemana, menyimpang dari yang memang sudah menyimpang sebelumnya. Akhirnya saat liburan terjadi masalah gitu, terjadi serangan jantung, terjadi Hmm. stroke dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you dok. Jadi ini ada pertanyaan juga yang agak nyambung ya sama fasting-fasting ini dari Ibu Desi Yunita Sintawati dari Semarang ya. Mau tanya dok, bagaimana dengan orang yang diet dengan mengatur pola makan jika makan protein hewani tidak boleh ketemu karbo, mungkin keto ya? Apa sudah termasuk seimbang? Boleh diulangi cara menghitung kalori makanan? Apa itu indeks glikemik? Satu-satu aja tuh. Ya, Eh, Ya. ya. Kalau yang Ibu jelaskan tadi, yang karbo nggak ketemu bisa ketemu daging, seperti yang saya sudah tunjukkan tadi di slide, itu menjadi tidak seimbang. Jadi itu tidak masuk di prinsip diet seimbang seperti yang kami yakini dan yang kami praktekkan kepada pasien-pasien kami. Jadi diet seimbang itu tetap harus masuk karbohidrat. Tidak sangat tinggi, nggak boleh sangat tinggi, ya, nggak boleh 90%, cukup 50 sampai 65%. Tapi nggak boleh juga terlalu rendah, di bawah 45%, 30%. Kecuali untuk periode waktu tertentu. Jadi kadang-kadang di rumah sakit, pasien yang misalnya lagi gula darah tinggi banget, untuk sementara karbohidratnya kita bikin, tapi hanya untuk sementara, bukan untuk seumur hidup. Jadi prinsip keseimbangan tetap kami jalankan. Kalau ada kita sedikit menyimpang dari prinsip keseimbangan sebagai fungsi terapi, terapi nutrisi itu kami jalankan untuk periode waktu yang tentu dan biasanya periode, periode waktu yang pendek. Kemudian terkait dengan indeks glikemik, indeks glikemik ini adalah salah satu cara untuk mengukur berapa tinggi, ingat ya, berapa tinggi bukan berapa cepat sebenarnya, tapi berapa tinggi lonjakan gula darah akan terjadi ketika kita mengonsumsi makanan sumber karbohidrat tertentu dibandingkan dengan glukosa murni. Jadi itu sebenarnya eh, itu sebenarnya berdasarkan itu sebenarnya setting penelitian tuh indeks glikemik. Jadi mereka pakai glukosa murni berapa naik, misalnya naik gula darahnya sekian, nah itu dianggap 100%. Kemudian kita masukin nih makanan 50 gram biasanya dipakai nih, semangka 50 gram karbohidrat dari semangka masuk. Lihat naiknya berapa? Oh, naiknya itu cuma naiknya 75%. Oh, indeks glikemiknya 75. 75% dibandingkan dengan glukosa yang tadi. Untuk orang itu ya, 75. Jadi indeks glikemiknya adalah 75. Nah, kalau indeks glikemik kan patokannya kalau di atas 70 tinggi. Semangka indeks glikemiknya 75. Tapi kan jangan lupa, prinsip indeks glikemik harus dipahami bersama-sama dengan konsep beban glikemik. Untuk ibu ya, ibu yang bertanya. Beban glikemik juga harus diperhitungkan, jangan hanya indeks glikemik, salah jadinya. Karena kayak tadi, semangka 75, tinggi banget, berarti nggak boleh dong, apalagi penderita diabetes. Itu semangka 100 gram, karbohidratnya cuma 8 gram. Ketika dihitung beban glikemiknya, itu rendah banget. Sehingga penderita diabetes pun aman untuk menggunakan semangka. Karena beban glikemik. Ingat penelitian tadi kan menggunakan 50 gram.
Sementara semangka cuma 8 gram untuk 100 gram. Aman. Jadi jangan lupa kalau Bapak dan Ibu belajar tentang indeks glikemik, harus bareng belajar dengan beban glikemiknya. Itu ngatur porsi ceritanya. Jadi jangan hanya terima indeks glikemik, kok ini kan makanan nggak boleh, indeks glikemiknya tinggi. Lihat dulu dong beban glikemiknya. Tapi sebaliknya, oh ini bagus aman nih, indeks glikemiknya sedang aja nggak tinggi. Tapi kalau kita hitung beban glikemik itu jadi tinggi. Nah itu nggak boleh juga. Nah mungkin nantilah kalau kita mau bahas ini menarik sih sebenarnya ini, tetapi kita butuh waktu yang lebih panjang untuk menjelaskan tentang indeks glikemik dan beban glikemik ini. Siap. Jadi kita punya tema baru nanti ya, Dok ya. Oke dok, ini ada pertanyaan menarik juga nih dari Pak Adi Wirya. Nah, jika makanan sudah sesuai komposisi nutrisi nih dok yang dibutuhkan tubuh, jadi sudah sesuai variasinya. Tapi makanan itu ternyata makanan yang sudah diolah sebelumnya. Jadi misalkan dimasaknya itu pagi hari, diolah gitu ya, dipanaskan, dihangatkan pada siang atau malam harinya. Nah, kalau terjadi seperti itu, apakah akan berefek pada penurunan keseimbangan nutrisi makanan? Jadi maksudnya apakah menurunkan gitu loh ke nutrisinya kalau makanan itu dipanaskan lagi ya bukan hanya sayur tapi juga misalkan daging gitu, protein nabati atau hewan gitu yang dipanaskan lagi itu apakah menurunkan kandungan nutrisinya? Ya, baik terima kasih untuk pertanyaan ini. Jawabannya iya. Jadi makanan itu kalau diolah semakin semakin jauh dia dari keadaan alamiahnya, maka akan terjadi penurunan nutrisi. Tapi prinsipnya Bapak dan Ibu adalah penurunan nutrisi ini nggak sampai nol. Jadi nggak usah terlalu ketakutan juga. Daripada nggak makan sama sekali, makan aja gitu kan. Tetapi kita berusaha untuk sebaiknya makanan yang kita makan itu fresh, tidak dipanas-panaskan. Sebisa mungkin. Tapi kalau ada momen tertentu itu dipanaskan, juga jangan terlalu terlalu ketakutan karena penurunannya juga nggak akan terlalu signifikan. Dan jangan lupa, penurunan nutrisi itu terjadi bukan pada semua unsur nutrisi. Ada makanan yang justru semakin dipanaskan unsur nutrisinya semakin tinggi. Ada. Ya, jadi biasanya penurunan itu terjadi pada jenis-jenis vitamin terutama yang nggak tahan panas, ya, yang larut di air sehingga ketika dimasak dengan makanan berkuah aja udah turun jumlahnya. Jadi nggak semua, ya nggak semua, tetapi memang ada penurunan nutrisi. Tapi pada dasarnya penurunan nutrisi ini tidak berakibat jadi nol sehingga akhirnya jadinya nggak ada manfaatnya. Enggak sih. Menurut saya makan aja. Tapi jangan lupa prinsip yang saya sampaikan tadi, variasi. Jadi kalau sekarang makan makanan yang diolah, nanti mungkin besoknya makan sayur yang dilalap. Kalau sayur lalap itu kan deket banget dengan alamiahnya. Unsur nutrisinya masih banyak. Tapi jangan lupa, sayur yang dalam bentuk mentah pun ada kekurangannya. Zat anti nutrisinya masih banyak, asam fitat dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita makan sayur yang lalap juga setiap hari, itu bukan berarti bahwa kecukupan nutrisi tercapai. Belum tentu juga. Jadi prinsip variasi ini yang menengahi semua masalah ini. Betul semua yang Bapak sampaikan yang di pertanyaan tadi betul terjadi penurunan nutrisi, tapi dengan konsep variasi, maka akhirnya yang kurang di saat ini akan tertutup dengan yang lebih ketika kita variasi dengan makanan yang lain di waktu makan berikut. Oh ya, variasinya jenis maupun cara olahnya ya, jangan lupa. Jadi jenisnya divariasi, kemudian cara olahnya kalau hari ini ditumis, besok di bening, besoknya makan lalap. Nah, dengan cara variasi seperti ini, kebutuhan kita akan terpenuhi. Seperti itu, Pak. Oke, thank you dok. Ya, nah ini ada pertanyaan yang mirip-mirip ya, tapi lebih simpel. Saya pagi sarapan, tapi sarapannya itu dengan campuran santan yang sudah overnight ya, tanpa dipanasin. Ya, itu santan kara, Pak. Nah, apakah aman jika dikonsumsi santan kara itu mentah? Thank you dok. Ya, santan kara itu sebenarnya sudah diproses sebelum dia dikemas, sehingga dia aman dikonsumsi dalam keadaan mentah. Ya, asal lihat ya, jangan yang sudah expire gitu. Jadi rajin-rajin dan lihat expire-nya juga gitu. Itu sudah dalam keadaan santan yang siap pakai sebenarnya. Ya, cuma kalau mau dimasak pun nggak ada nggak masalah. Jangan lupa Bapak dan Ibu bahwa santan itu termasuk pada grup makanan lauk nabati. Karena dia dari kelapa, kakak nuts. Jadi dia lauk nabati. Jadi kalau saya supaya balance asal variasi jangan makan santan terus tiap hari ya. Kalau seseorang sudah makan sayur lodeh, ya sayur lodeh kan pakai santan ya.
Berarti grup makanan yang dia butuh cuma nasi, sayurnya dari sayur di sayur lodeh itu, lauk hewani, lauk nabatinya nggak perlu lagi karena sudah diwakili oleh santan. Jadi nggak usah ada tempe, tahu, kacang-kacangan nggak usah karena sudah diambil oleh santan. Tinggal ditambahin buah aja, maka lengkaplah 5 grup makanan yang diharapkan ada setiap kali kita makan. Jadi santan itu jangan lupa itu bagian dari dianggap saja sebagai bagian dari lauk nabati supaya kita jangan over juga dengan lauk nabati gitu. Sesuatu yang baik kalau kelebihan tetap jadi masalah. Jadi posisi santan seperti itu. Oke, thank you dok. Ini ada pertanyaan dari Solo, Pak Alex ya. Glukosa dicampur sama protein di suhu tinggi, contoh tempe bacem, katanya membuat cancer. Apa betul dok? Ya, ini pendapat yang belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi, nah ini clue-nya ini. Tapi seandainya pun nanti ini terbukti benar, dia karsinogenik sifatnya, maka tadi yang saya sampaikan prinsip variasi dan kombinasi itu yang menyelesaikan masalah ini. Makanya jangan makan makanan tempe bacem tiap hari. Ya ganti tempe bacem hari ini, besok kacang-kacangan yang lain diolah dengan cara yang lain. Nanti ketemu tempe bacem mungkin minggu depan. Sehingga inilah salah satu fungsi dari makanan divariasi adalah membatasi akumulasi. Karena karsinogenik ini tidak akan pernah menyebabkan masalah apabila dosisnya nggak cukup untuk menyebabkan masalah di manusia. Jadi setahu saya selama ini belum belum ada bukti ilmiahnya. Tapi kalaupun itu memang betul ada, maka prinsip makan bervariasi ini akan menyelesaikan masalah ini. Makan aja tempe bacem silakan, tapi tidak ketemu dengan tempe bacem untuk beberapa waktu diganti dengan lauk nabati yang lain dengan pengolahan yang berbeda. Aman. Kita bisa makan yang kita suka tanpa menyebabkan masalah dalam tubuh. Jadi tubuh ada waktu untuk menetralisir seandainya ada karsinogen. Ingat, karsinogen masuk ke dalam tubuh kan nggak langsung bikin masalah. Dia ada proses yang cukup panjang yang harus dilalui untuk jadi cancer. Tapi proses itu kalau masuk dan kita tidak terpapar dengan bahan makanan sama, tidak ada akumulasi dalam tubuh, tubuh bisa menetralisir semua itu. Ya, itu yang dari saya seperti itu. Oke, thank you. Oh, ini banyak banget pertanyaan ini ya. Ini sekilas santan tadi ya, ada pertanyaan dari Bu Meda Lampung. Jadi lebih sehat mana antara santan dan fiber, dok? Santan dan fiber, santan itu kan bisa disebut sebagai jenis makanan. Fiber itu unsur nutrisi. Oh, beda ya, Beda. beda ya. Santan Santan sama nggak ada fiber kan fibernya. pertanyaannya ya. Ya, santan dan fiber. Santan nggak Itu ada itu fibernya ya. itu berbeda. Santan ada fibernya, tetapi minim banget, udah sangat kecil. Oh, Kalau mau fiber yang lebih banyak, makan daging kelapanya. Nah, itu oh, fibernya lebih banyak. Seratnya, ya. Tapi kalau santan kan justru dibuang tuh ininya. Kalau kita ngambil santannya, hanya seperti jus kelapa aja tuh. Fiber oh. ada, tetapi sudah sangat kecil, Oke, gitu. siap. Ini ada pertanyaan dari Bong Mui Leong ya. Mau tanya kalau dari contoh kombinasi yang dokter sampaikan tadi, sepertinya nggak ada bagian untuk snacking ya, misalkan kue, es, dan lain-lain. Betul Mungkin. sekali. Nah, tapi ada tempatnya. Ada tempat. Saya kan tadi sudah bilang bahwa kita harus makan itu harus enak. Kita harus menikmati makanan sebagai sesuatu yang menyenangkan hati. Nggak bisa jadi beban di dalam tubuh manusia. Sekarang saya lihat prinsip besarnya adalah kita nggak butuh kue, butuh es krim, butuh cemilan. Karena semua unsur nutrisi yang ada di situ itu ada di bahan makanan sumber alamiah di 5 grup tadi. Karbohidrat, sayur, lauk hewani, nabati, dan buah ada di situ semua. Jadi kita nggak butuh. Tapi masih ada ruang ketika kita mau makan makanan itu. Karena sejujurnya saya juga masih makan. Kapan kita makan itu? Di jam makan, bukan di antara jam makan. Karena tadi saya sudah tunjukkan grafiknya kalau itu dimakan di antara jam makan, sederhananya kita tidak memberi kesempatan tubuh untuk menetralisir berbagai masalah kesehatan yang terjadi karena kelebihan makan. Ya, jadi ketika kita makan itu lebih baik kalau memakan itu di jam makan. Triknya gini, ini trik ya, artinya trik mungkin bukan sesuatu yang sangat baik, tetapi paling nggak meminimalisasi risiko. Makan kue-kue ini dan cemilan-cemilan ini harus di saat makan besar. Entah pagi, siang, atau malam kalau dia 3 kali makan. Kalau dia 2 kali makan berarti di saat makan besar, siang atau sore, gitu. Dan
harus paling terakhir. Jadi sudah makan dulu nasi, sayur, lauk hewani, nabati, dan buah, sudah kenyang dulu, baru makan makanan yang tadi, cemilan-cemilan tadi. Ada dua targetnya. Yang pertama, supaya nggak banyak lagi makannya. Karena harapannya kalau sudah makan nasi, sayur, dan lain-lain, hormon leptinnya sudah tinggi, kita sudah kenyang, sehingga ketika kita berhadapan dengan si kue-kue ini dengan es krim, mudah sekali kita untuk mengontrol jumlahnya. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa itu di belakang makannya dan dijamakan adalah supaya sudah masuk dulu serat dari sayur, lauk nabati, dan buah di dalam lambung. Ketika makanan itu kita makan, setelah selesai makan besar, kita langsung makan kue itu, maka tepung gula, lemak jenuh yang ada di bahan-bahan makanan itu akan diikat oleh serat dan kemudian penyerapannya akan menjadi lebih lambat. Sehingga menjadi relatif aman untuk tubuh manusia. Jadi itu cara masih ada ruang untuk kita makan. Saya pun sekarang kalau mau mempraktekkan makan itu bisa. Tapi jangan lupa, cemilan-cemilan ini bukan wajib, bukan kebutuhan. Ya, jadi kalau lagi nggak ada, lagi nggak mau, nggak usah diada-adain. Ya, tapi kalau lagi ada dan lagi mau, maka tempatnya di situ. Makan dijamakan dan paling terakhir. Mungkin dari saya seperti itu. Oke. Dok, ini ada yang penyintas cancer kolon nanya makanan apa yang tidak disarankan untuk dikonsumsi. Oke, Bapak dan Ibu perlu disampaikan bahwa sebenarnya gini. eh, eh, Prinsip dasarnya adalah tidak ada makanan yang perlu kita takuti selama makanan itu halal sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ya, jangan lupa. Jadi tidak ada makanan yang berbahaya untuk kolon, untuk cancer kolon, selama makanan itu halal dan kemudian sesuai dengan kaidah keseimbangan dan lain sebagainya. Itu prinsip besarnya. Kalau Bapak dan Ibu pernah mendengar ada beberapa anjuran untuk menghindari makanan tertentu, itu juga tidak salah. Tapi biasanya itu berdasarkan penelitian. Jelas di penelitian-penelitian seperti itu disebutkan ekses, kelebihan makan ini sehingga tidak dianjurkan. Misalnya yang paling mudah ya, yang grade A yang sudah jelas sangat kuat hubungan antara daging merah dan kanker kolon. Itu hubungannya sangat sangat kuat itu. Tapi jelaskan di situ disebutkan ekses. Jadi kalau terlalu banyak makan daging merah, maka kanker kolon itu akan terjadi. Hubungannya di situ ada dihubungkan oleh jumlahnya. Sehingga Hmm. pertanyaannya kalau dia makan daging merah cuma 1 tahun 1 kali pas Idul Adha aja, apakah akan muncul kanker kolon? Ya jelas tidak, jelas tidak. Jadi saya sih maunya gini, boleh nggak Bapak dan Ibu menerima apa yang saya sampaikan bahwa kita jangan memusuhi makanan selama itu halal sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan memusuhi makanan, tapi gunakan dengan bijaksana. Dengan cara-cara yang sudah disampaikan tadi, harus ada jam makan, ada fase puasanya, jumlahnya diperhatikan, ada kombinasi, ada variasi. Kalau itu semua diperhatikan, saya pikir kita bisa makan apa aja dan nggak ada larangan yang absolut. Jadi sebenarnya istilahnya tidak ada larangan absolut terhadap makanan tertentu untuk penyakit tertentu. Larangan itu sifatnya relatif sebenarnya. Tergantung dari faktor-faktor yang saya sebutkan di awal tadi, jumlahnya, risiko akumulasinya, dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan ini bisa diterima dan kita bisa lebih bijaksana dengan makanan kita. Seperti yang saya sebutkan tadi, makan sehat harus enak, tapi makan enak harus bijaksana, harus bijaksana. Nah, ini bijaksana ini yang perlu kita pelajari benar-benar gitu. Oke, Dok, thank you. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Putri ya. Dok, apakah menerapkan 5 pola jendela makan itu baik? Ya, ini karena jendela jarak puasanya itu dekat gitu ya. 5 jendela makan itu pernah saya terapkan saat saya pakai personal training dan itu berhasil menurunkan berat badan dengan komposisi olahraga dan variasi makanannya. Contoh, pagi oatmeal plan. Ya, pagi makan oatmeal, jam 10 satu biskuit atau buah, siang makan berat, jam 3 satu biskuit, malam dinner hanya protein, no karbo. Apakah itu baik jika dilanjutkan? Ya, selama selama itu berada pada jumlah kebutuhan manusia sebenarnya aman. Apalagi ini ternyata memang lagi sedang program khusus ya lagi nge-gym.
Ya, itu hal yang sangat wajar gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau orang yang sedentary lifestyle menerapkan ini, itu akan jadi masalah. Ya, Ya, ya. jadi jangan lupa Bapak dan Ibu bahwa kadang-kadang pola makan, pemilihan jenis, jumlah, dan lain sebagainya disesuaikan dengan apa yang sementara kita jalani saat ini. Makanya kenapa istilah yang diangkat tadi, kesimpulan dari pelajaran kita malam ini adalah personalized nutrition. Nah, personalized nutrition kan tadi ke gambarnya itu dia memperhatikan aktivitas fisik, jadi nggak ada masalah. Anjuran kami adalah 2 sampai 3 kali makan sehari. Tapi apakah nggak boleh sama sekali 5 kali makan sehari? Itu sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan juga. Tapi yang pasti, untuk sesuatu yang rutin seumur hidup, yang aman adalah seperti yang disampaikan tadi, 2 3 kali makan, variasi, dan lain sebagainya. Tapi untuk periode-periode tertentu, momen-momen tertentu dalam kehidupan kita, makanan itu bisa dimodify untuk menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Tapi jangan lupa prinsip dasarnya harus tetap dipegang gitu. Jadi kayak tadi kan makan memang mungkin 5 kali gitu, tetapi karena dia lagi nge-gym, aman lah. Ya, walaupun dia kelebihan, dia kan langsung dibakar kalorinya. Tapi kalau dia sedentary lifestyle, cuma main gadget aja kerjanya dan makan seperti tadi, wah itu akan jadi masalah. Kira-kira seperti itu. Oke, Dok, ini banyak pertanyaan nih. Coba saya pilih-pilih ini. Dok, ini 4 sehat 5 sempurna itu kan setahu saya datang dari budaya Belanda. Oh, mungkin ini agak... Oke, saya bacakan aja. Apakah doktrin ini secara gizi balance untuk fisiologi orang Indonesia? Itu oke gitu ya. Karena Western dan Asian diet itu jauh berbeda. Misalkan diet negara barat itu mostly 70% protein, beef atau chicken, dan 30% sayuran, plus karbo hanya menjadi pelengkap. Kenapa bisa ada perbedaan dietary tersebut ya, Dok? Ya, jadi sebenarnya prinsip dasarnya adalah kita tidak berbicara jenis makanan. Kita berbicara unsur, keseimbangan unsur nutrisinya. Nanti jenis makanan itu disesuaikan dengan makanan yang ada di kita. Contohnya sekarang yang paling santer ya untuk penyakit jantung diabetes, Mediterranean diet. Mediterranean diet kan diambil dari diet di Timur Tengah sana. Nah, di sana ada zaitun, kita nggak ada gitu kan? Gimana? Yang kita ngambil prinsipnya, rasionya, keseimbangannya, nanti disesuaikan dengan makanan yang ada di Indonesia. Kalau tadi disebutkan yang Western itu 70% protein dan lain sebagainya, itu justru yang sementara mereka perbaiki sekarang. Ya, jadi tidak diterima itu sekarang sebagai bagian dari balance diet. Ya, balance diet seperti yang saya sampaikan tadi. Yang 60-65% itu kan bukan dari kita juga, itu dari luar negeri itu. Jadi konsep 4 sehat 5 sempurna di Indonesia yang kita ketahui itu sebenarnya tidak dihilangkan. Tetapi 4 sehat 5 sempurna itu tidak berbicara sampai masalah kuantitas dan rasionya. Sehingga disempurnakan menjadi konsep yang terakhir sekarang adalah konsep isi piring. Isi piringku itu mengadopsi eh, dasarnya itu adalah My Plate dari USDA Amerika Serikat. Tapi kemudian diadopsi oleh beberapa negara. Indonesia juga mengadopsi, tapi namanya isi piringku yang sedikit dimodifikasi. Seperti itu. Oke, jadi sudah tidak digunakan 4 sehat 5 sempurna lagi, Dok ya. Lebih detail lagi kalau isi piringku itu Ya, ya. udah lebih detail, tapi itu bukan salah ya, tetapi Ya, dikembangkan untuk lebih lebih detail lagi gitu, supaya lebih mudah untuk dipraktekkan. iya, 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 iya. Oke dok, ini banyak pertanyaan tapi saya rasa sih beberapa pertanyaan ini bisa dijawab oleh tim di Fit Circle. Dan thank you banget dok atas penjelasannya.